I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Oh iya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah. berkati agar ibadah ini berjalan dengan lancar.
dari awal, pertengahan, hingga akhir. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Nona mau ngingetin apa? Mau ngingetin adik-adik untuk menyediakan perlengkapan kita untuk beribadah. Apa aja perlengkapan kita buat beribadah? Yaitu perlengkapan kita buat beribadah adalah Alkitab dan buku catatan buat adik-adik yang sudah bisa menulis. Yang sudah gede-gede ya, yang mau dicatat, ayat-ayat yang mau dicatat, boleh dicatat. Oke, ya karena kita sudah mau memuji Tuhan, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita fokus sama Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. If you doubt or if you fail or if you're fat or lean, God loves you. if you're tall or if you're short or if you're in between, God loves you. He loves you when you're happy. He loves you when you're sad. He loves you when you're very good and even when you're bad. no matter what you look like, no matter what you do, God loves you. He makes me happy. God loves you. God loves you. God loves you. He loves you when you're happy. He loves you when you're sad. He loves you when you're very good and even when you're bad. no matter what you look like, no matter what you do, God loves you. He makes me happy. God loves you. He loves me too. Yeah! Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, kakak percaya semuanya pasti semangat luar biasa ya. Oh iya,
Hari ini tanggal 17 April. Hari apa ya adik-adik? Hari Minggu, Kak. Betul. Tapi hari apa coba? Siapa yang ingat? Kemarin hari Jumat. Ngapain? Oh iya, Jumat Agung, berarti sekarang apa adik-adik? Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ayo, ingat kan? Ya, kakak ucapkan selamat Paskah adik-adik. Tetap semangat ya, walaupun masih online, tapi sekarang sudah ada yang Rocky offline. Ya adik-adik ya. Nah, sebelum memulai sharing, kakak ajak adik-adik berdoa dulu. Oke, yuk sikap doanya. Ya, sikap doa kita walaupun online tapi kita tetap menaruh hormat sama Tuhan ya. Sikap doa kita yuk, sikap doa kita berdoa, kita mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Urapi kakak yang ada di studio maupun adik-adik yang ada di rumah atau siapapun yang sedang mengikuti ibadah online saat ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, di pagi hari ini tema yang akan kakak sharingkan adalah selalu memandang Tuhan. Nah, ayat bacaannya adik-adik sudah siapkan semuanya ya? Alkitab sudah siap semua. Kita baca di Mazmur 26. Mazmur 26 ayat 4 dan 5. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Itu tadi ayat firman Tuhan yang kita pelajari ya. Dalam konteks selalu memandang Tuhan. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik perhatikan? Pasti pernah ya. Semuanya pasti sudah pernah naik mobil kan? Ayo siapa yang belum pernah naik mobil? Nggak ada pastinya, semuanya pasti sudah pernah naik mobil. Kalau orang lagi nyetir mobil, pandangannya kemana coba? Iya betul, pandangan fokus ke depan. Nggak mungkin kan naik mobil terus tolah-tolah gini, tolah-tolah itu bahasa Indonesianya apa ya? Tengok-tengok, selingat-selinguk kiri kanan. Nggak apa-apa sih sekali-kali memandang ke spion, nggak apa-apa sekali-kali. Tapi kalau naik mobil sambil noleh kiri kanan atau matanya ke atas gitu kan nggak ada kan orang yang nyetir mobil selalu pandangannya tertuju ke depan. Supaya apa adik-adik? Ya supaya fokus kita kalau memandang ke depan kita tahu rambu-rambu lalu lintas. Oh ini jalannya mungkin belok, jalannya ada yang naik turun gitu ya. Kalau enggak seperti itu pasti deh terjadi kecelakaan. Pasti kalau nyetir mobil atau motor enggak fokus ke depan, pasti nanti ada kecelakaan ya adik-adik. Nah, dengan memandang ke depan seorang pengendara selalu tahu kemana ia mengarahkan kendaraannya itu ya, kendaraan yang dikendalikannya. Dia tahu tujuannya mau kemana. Coba kalau adik-adik meleng gitu harusnya ke kiri malah belok ke kanan kan akibatnya malah salah jalan kan nanti kesasar-sasar orang bilang begitu. Nah kalau dia selalu fokus dia tahu dia tujuannya mau kemana. Jalannya mau kemana, apakah ada halangan di depan, kalau ada halangan di depan kita harus hati-hati gitu kan, ya kan. Nah sama dengan hidup kita, hidup kakak dan adik-adik, kita hidup harus selalu fokus memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan itu gimana Kak? Apa kita harus ke atas? Terus kan Tuhan katanya diangkat ke awan-awan di atas, apakah begitu? Terus enggak ya adik-adik, bukan begitu. Memandang kepada Tuhan berarti hidup kita fokus
fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Jadi bukan memandang ke atas terus, bukan. Yang dimaksud memandang, mata kita memandang kepada Tuhan itu bukan mata secara jasmani, mata kita ini, tapi mata secara rohani, yaitu hati nurani kita, mata hati nurani kita, mata secara rohani, yaitu mengarahkan pandangan kepada Allah. Kita fokus kepada anugerah Tuhan yang sudah Allah Bapa berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati kemarin. Ya, Paskah itu anugerah dari Allah kepada kita, yaitu korban Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka hidup kita harus hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Caranya Kak, gimana Kak? Caranya adik-adik, yaitu kita harus mengikuti jalannya, yaitu perintah-perintahnya. Ayo, siapa yang rajin baca Alkitab, Kakak percaya deh pasti adik-adik yang ada di Rocky ini selalu setia membaca Alkitab firman Tuhan, ya. Karena di situ terdapat banyak sekali janji-janji Tuhan, banyak sekali hikmat, banyak sekali hal-hal yang harus adik-adik lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Hal itu bisa terjadi kalau pandangan kita, mata rohani kita selalu tertuju kepada dan terarah kepada Allah saja. Yaitu caranya tadi, kita percaya firman-Nya, melakukan firman-Nya, rajin membaca, berdoa, melakukan firman Tuhan, dan juga percaya akan setiap janji-janji Tuhan. Kak, janji Tuhan yang mana aja sih? Nah, Kakak kasih contoh nih, janji Tuhan yang misalnya nih, kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan sendirian. Tuhan selalu menolong kita pada saat apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu menolong kita. Contohnya nih, Kakak kasih contoh yang ada di firman Tuhan, contohnya Daud deh. Daud itu orangnya kalau mau melakukan segala sesuatu, dia pasti tanya Tuhan dulu. Misalnya nih, dia mau, Tuhan, aku mau menyerang waktu Siklak terbakar, aku mau menyerang ini. Bolehkah aku menyerang? Tuhan berfirman, ya boleh. Akankah aku kejar mereka? Iya, mereka akan kau kejar. Daud selalu menanyakan segala sesuatunya terhadap Tuhan dulu, kepada Tuhan dulu. Dia selalu konfirmasi apa-apa kepada Tuhan dulu. Itu Daud. Dan pada saat dia mengalami kesesakan, pada saat dia mengalami pergumulan, Daud selalu senantiasa berharap kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi dia. Tuhan adalah penolong. Pada saat dia berdosa, pada saat adik-adik ingat kisah Daud dengan Batsheba, pada saat dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia juga dengan segala kerendahan hati dia mohon pengampunan pada Tuhan karena Daud tahu bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan. Allah bagi Daud adalah Allah yang pengasih, penyayang, dia panjang sabar, dan pada saat dia mengaku dosanya, dia percaya bahwa Tuhan itu akan mengampuni setiap dosa dan pelanggarannya. Itu Daud. Adik-adik juga bisa. Tuhan itu adalah roh kan adik-adik ya. Kakak ingatkan adik-adik, Tuhan itu roh, dia bisa ada di depan kita, dia ada di samping kiri kanan kita, ada di belakang, di depan untuk menunjukkan jalan kita, di samping kiri kanan untuk mendampingi kita pada saat kita sendiri, merasa putus asa. Ingat selalu bahwa ada Tuhan yang ada di samping kiri kanan adik-adik untuk senantiasa memberi kekuatan, memberi dukungan. Ada di belakang kita untuk melindungi kita dari segala mara bahaya. Ingat ya adik-adik, peristiwa waktu Tuhan Yesus ada di perahu sama murid-muridnya, terus ada angin sakal, terus murid-muridnya ketakutan. Tuhan bilang, diam, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan bilang jangan takut. Nah itulah Tuhan kita. Oleh sebab itu adik-adik,
dalam situasi apapun jangan kita goyah ya adik-adik. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan, terhadap setiap janji-janji Tuhan, terhadap setiap firman-Nya. Pasti di dalam janji Tuhan ada berkat-berkat, di dalam firman Tuhan pasti ada janjinya, ada kekuatan pada saat kita percaya dan kita mengandalkan Tuhan. Pasti deh kakak percaya ada misalnya adik dalam masalah, pasti ada jalan keluar. Misalnya dalam sakit, adik-adik mungkin lagi tidak enak badan, kita bisa berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya aku sembuh. Pasti deh kalau adik-adik berdoa dengan iman, adik-adik akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Nah, jangan pernah ubah pandangan adik-adik dari Tuhan Yesus karena Dia sudah menyelamatkan kita. Karena tanpa Tuhan Yesus, kalau tidak ada Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita, kita tidak tahu hidup kita akan menjadi seperti apa ya. Ada firman Tuhan di Mazmur bilang kalau Tuhan engkau mengingat-ingat kesalahan, siapakah manusia yang bisa tahan. Jadi kita tidak ada seorang pun yang bisa tahan di hadapan Tuhan karena kita manusia berdosa. Tapi syukur karena kasih Allah, karena begitu besar kasih-Nya sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mau menyelamatkan hidup kita. Karena itu adik-adik jangan sekali-kali mengubah pandangan adik-adik dari Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah penolong kita, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sudah mengubah hidup kita menjadi hidup yang lebih baik ya adik-adik ya. Nah, itu saja yang kakak sharingkan kepada adik-adik. Mari kita selalu mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Karena dengan memandang Tuhan, hidup kita akan menjadi semakin berarti. Kita akan mampu melakukan apapun, melampaui apapun yang ada di halangan apapun yang ada di depan kita. Bersama Tuhan, kakak percaya adik-adik pasti mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Amin adik-adik. Amin. Sekarang waktunya ayat hafalan. Yang kelas kecil, yuk buka Mazmur 16 ayat 8. Sudah? Ayo kita hafalkan yuk yang kelas kecil. Mazmur 16 ayat 8. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. 1, 2, 3, ulangi lagi. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia ada di sebelah kananku, aku tidak goyah. Itu yang untuk kelas kecil, Mazmur 16 ayat 8. Untuk yang kelas besar, Mazmur 34 ayat 16. Udah ketemu? Kalau sudah, kita hafalkan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ulangi lagi, Mazmur 34 ayat 16, 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Itu dihafalin lagi ya nanti adik-adik ya. Untuk kelas kecil Mazmur 16 ayat 8, untuk kelas besar Mazmur 34 ayat 16 ya. Jangan lupa kalau sudah hafal nanti videonya dikirim ke guru sekolah Rocky masing-masing ya. Oke? Oke, kalau sudah kakak ajak adik-adik untuk berdoa lagi. Kita mengucap syukur ya. Ayo kita berdoa yuk. Adik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari di hari ini. Biarlah firman Tuhan menolong kami untuk hidup kami semakin hari semakin selaras dengan Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Hai adik-adik, selamat pagi. Gimana hari ini? Luar biasa ya. Wah, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus ya, atau kita sebut sebagai hari Paskah. Jadi selamat Paskah buat kalian ya. Bagaimana tadi Kak Deborah sharingnya? Keren kan? Iya, kita harus memandang Tuhan. bukan ngeliatin Tuhan gitu ya. Tadi Kak Deborah udah kasih ya pelajaran yang berharga menurut kalori juga tadi dengerin di belakang kamera ya. Luar biasa. Nah, pada pagi hari ini Kalori akan mengajak kalian bereksperimen. Wah, udah lama ya kita nggak bereksperimen. Wah, kangen nggak tuh? Kangen, Kalori aja yang buat kangen kok ya. Oke, kita akan bereksperimen tentang apa ya Kak Lori ya? Nah, kalau tadi kita udah memandang Tuhan ya, belajar tentang kita selalu memandang Tuhan. Nah, Kalori sekarang mau bereksperimen bagaimana setelah kita melakukan firman Tuhan, terus apa firman Tuhan itu selalu kita keep gitu, kita nggak share ke sesama kita, nggak ya, kita harus share ya. Jadi eksperimen kali ini tentang itu adik-adik. Nah, bagaimana eksperimennya? Yuk kita sama-sama. Nah, adik-adik, jadi yang kelihatan tangan Kalori aja ya. Gak apa-apa ya. Oke, sip. Nah, bahan-bahan yang Kalori butuhkan dan peralatan yang Kalori butuhkan adalah piring. Ya, piring, mau nanti piring plastik, piring beling, piring melamin, boleh dipakai ya, tapi pinjam mama dulu ya. Oke, terus ya bahan yang kedua Kalori butuh susu putih nih, susu putih ya. Aduh, nggak dibayar Kalori iklan ya. Pokoknya susu apapun boleh merek ini atau enggak merek yang lain ya. Terserah ya, pakai secukupnya ya adik-adik. Nah, berikutnya Kalori butuh sabun cuci piring ya. Sedikit aja ini, nanti minta mama ya. Dan Kalori butuh pewarna makanan adik-adik. Di sini Kalori ada tiga warna ya, ada kuning, ada merah, sama ada biru ya. Kalian punya yang lain, warna yang lain boleh ya. Sip. Kalau cuma punya satu warna aja gimana Kalori? Gak apa-apa, dipakai ya. Terus selanjutnya adalah cotton bud ya. Cotton bud cuma satu aja sih Kalori butuhnya ya. Ini cadangan. Nah, simple ya eksperimen kali ini ya. Ya, keren. Nanti hasilnya akan keren ya. Nah, pertama kita akan tuangkan susunya dulu di piring ya. Nih. Aduh. Supaya nggak muncrat-muncrat nih. Ya, ini minta izin mama ya karena kita akan buang sedikit susunya ya. Oke, buang sedikit. Nah, segini aja ya, nggak perlu penuh-penuh adik-adik ya, secukupnya aja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tuang pewarna makanannya. Ini Kalori tuang dulu yang kuning, tuh ya. Ya, bolehlah disebar ya, disebar ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Kuning. Terus ini warna merah ya. Disebar aja ya, nggak satu titik ya, biar nanti hasilnya bagus ya. Nanti eksperimennya apa kalian bisa lihat sendiri ya, perubahannya apa dan apa yang terjadi, apa yang terjadi maksud Kalori ya. Ini biru ya, tuh sebar aja adik-adik. Nah, birunya banyak ya, kita tambahin apa ya, kita tambahin kuning kali ya, biar cakep. Kayak awan ya. Kayak awan, kayak mozaik ya. Nah, merahnya tambahin biar cakep juga nih di sela-sela ini ya. Oke. Eksperimennya adalah, nah kita siapkan dulu cotton budnya ya, dan kita celupkan ke sabun cuci piring ya. Sedikit aja sih, Kalori nggak butuh banyak ya. Nih ya, ini aja sih. Nggak kelihatan ya. Kalian dikira-kira aja ya. Nah, kita lihat adik-adik eksperimennya, apa yang terjadi bila cotton bud yang dioleskan sabun cuci piring ini kita tuang, bukan kita tuang ya, kita taruh nih di sini. Tada! Wah, jadi marble ya. Wah.
bercampur ya. Dia jadi bercampur, lihat tuh prosesnya ya. Waduh, nggak kelihatan ya, tangannya kalori ngalangin ya. Tuh, ya. Jadi marble dia ya. Tuh. Dia jadi marble ya. Tuh, ketarik ya di center, terus dia langsung ketarik, menyebar ya, menyebar warnanya ya. Tuh, seperti bercampur jadi ya, jadi kayak marble ya. Tuh, ya, bercampur ya. Kalau di sebelah sini kayaknya dominasi birunya mendominasi nih, tuh ya. Kelihatan nggak ya, kalori perlu angkat nggak ya? Ya, jadi kayak marble ya. Nah, ya. Nah, tuh ya, kalau diangkat ini jadi marble nih. Tuh, kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya. Nah, oke. Ya, kalau ditaruh dulu ya. Oke, sip. Kalian boleh lakukan lagi ya. Sip, sip ya. Jadi ini ketarik ya adik-adik. Maksudnya kalori tadi bilang, kenapa sih kita menerima firman, terus kita nggak kekepin firman itu, karena kita tahu berita kebenarannya bahwa Tuhan Yesus, apalagi kita habis memperingati Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, dan terus sekarang bangkit, dan kita kan harus menyebarkan berita bahagia tersebut ya. Nih kayak ini ketarik marble, terus kita nih kayak yang merah nih, lihat ini masih berproses ya. Lihatin ya, jadi cantik ya, jadi marble ya. Dia menyebar kanan ke kiri, kanan kiri. Ibaratnya adalah bahwa kita sudah mendengar kabar sukacita, kita pasti beritakan kepada teman-teman kita ya, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia sudah mengorbankan nyawanya buat kita, buat menebus dosa kita, dan hari ini dia bangkit. Wah, kalau kalori pasti akan sharing ke semuanya. Wah, ada Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa kita, dan sekarang hari ini adalah hari kebangkitan dia bangkit. Wah, pasti sukacita ya kabarnya ya. Ya, yes. Eksperimen kali ini berhubungan dengan itu ya adik-adik ya. Nah, kalori seperti biasa mau melihat eksperimen kalian di rumah, apakah jadi marble nih seperti yang punya kalori ya. Kalori mau lihat pola-pola marble yang kalian hasilkan melalui eksperimen kali ini. Jangan lupa divideokan terus dikirimkan ke WhatsApp-nya kalori atau ke WhatsApp-nya kakak-kakak Rocky lain. Oke, kalori tunggu ya. Dadah, sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Bye-bye. Oke adik-adik, sebentar lagi ibadah kita berakhir. Oh ya, tadi adik-adik eksperimen ya sama Kak Lori, gimana? Asik? Asik ya pastinya ya? Oke. Sebentar lagi ibadah kita mau selesai. Kakak ulangi lagi apa poinnya yang kakak sharingkan hari ini. Kita harus selalu memandang kepada Tuhan ya adik-adik. Memandang kepada Tuhan bukan berarti mata kita ke atas terus, bukan. Tapi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita selalu percaya kepada janji-janji Tuhan. Itu ya. Karena dengan memandang kepada Tuhan, senantiasa memandang kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi lebih berarti gitu. Oke adik-adik ya. Nah, sekarang saatnya kita mau akhiri ibadah kita. Kakak ajak adik-adik berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Yuk, kita berdiri. Buka tangan kita. Terima berkat Tuhan ya. Adalah kehendak Tuhan, adik-adik semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Percaya bahwa ada kuasa di dalam mulut kita. Kita ucapkan berkat untuk tangan kita, genggamkan kedua tangan kita. Kita ucapkan berkat, apa saja yang saya perbuat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi, apa yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye.